Kayaknya cukup deh, Bang. Bentar lagi belum kelar nih. Ditinggalin pacarnya kan? Kayaknya nggak mungkin deh, Pak. Soalnya setahu saya tuh nggak ada cewek mau sama Kumbang, Pak. Halo para culikiawan dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Di sini saya akan merangkum seluruh alur cerita dari film Crazy Love. Film bergenre drama komedi ini dirilis pada tahun 2014 dan dibintangi oleh teman SD saya yaitu Adipati Dolken. Tanpa banyak bacot, langsung saja pasangkan handsfree kalian, jauhkan dari tempat keramaian, cari posisi rebahan terbaik, nyalakan sebat udut, dan selamat menonton. Diceritakan pada tahun 2005, tahun di mana aplikasi TikTok belum menghebohkan planet ini. Spesies jamet kuproy belum ditemukan para peneliti, odading mengoleh yang rasanya anjing banget. Belum seviral saat ini. Sekelompok mahasiswa SMA yang sedang mengalami puncak kebosanan dalam belajar di sekolah. Mereka selalu membuat keonaran di sekolah untuk menarik perhatian murid lainnya, terutama untuk primadona di sekolah tersebut. Akhirnya tercatat dalam sejarah UNED. Ngomong diri aja. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu satu persatu dari mereka. Kumbang, murid paling barbar dari semua murid yang ada. Daniel, murid yang otaknya paling mesum di sekolah. Abdu, murid paling narsis dan merasa dirinya setampan Ariel Noah. Mata gue jadi komel-komel, monyet, aduh. Basuki, murid paling lugu dengan rasa solidaritas yang tinggi. Dan ini adalah Olive, murid teladan, terpintar, tercantik, dan dialah primadona di sekolah ini. Thanks ya, lu udah nyelamatin nyawa gua. Kamu tuh gila ya? Udah mau lulus masih aja kelakuannya kayak anak kecil. Apanya kayak anak kecil sih? Ya pikirannya. Orang dewasa tuh mikirnya panjang. Celananya juga. Mana? Saat di kelas ketika guru sedang keluar, Kumbang melancarkan aksinya untuk menggoda Olive. Tapi sayangnya, aksinya dipergoki guru yang telah kembali lalu menghukumnya. Dan saat giliran Abdu yang beraksi, namun mamam. Buset, gue digampar. Merasa capek dengan Kumbang yang selalu membuat masalah, ditambah lagi dengan nilai pelajarannya yang tertinggal jauh dari temannya. Paroni pun mempunyai ide untuk mengatasinya, yaitu dengan mengutus Olive, murid teladan di sekolah, untuk menjadi gurunya Kumbang di luar jam pelajaran. Karena mungkin hanya Olive lah yang mampu meluluhkan hati Kumbang. Awalnya Olive menolak, namun karena desakan, terpaksa Olive menerimanya. Olive langsung memberikan tugas pertamanya untuk Kumbang mengerjakan soal-soal yang telah ia buat. Singkat cerita, lalu Olive meminta tugas yang kemarin ia berikan dan hasilnya membuat Olive menyerah melanjutkan tugas dari Paroni. Namun, Paroni menyarankan untuk mencobanya dengan bahasa romantis, atau tepatnya romantis. Apa sih anjing, sama aja. Setelah bel pulang sekolah berdering, Olive kembali memberikan tugas untuk Kumbang. Singkat cerita, saat Daniel sedang asik menonton bokep, Kumbang pun datang untuk meminta aplusan menonton. Anjing. Lalu datang Olive untuk meminta kembali soal yang telah ia berikan, dan lagi-lagi hasilnya membuat Olive sangat kesal hingga sampai meneteskan air mata. Scene berpindah ketika Kumbang sedang berkonsultasi dengan ayahnya mengenai Olive yang tiba-tiba bersikap aneh kepadanya. Dan esoknya, saat pelajaran olahraga, nampaknya celana olahraga Olive ketinggalan di rumah. Kumbang yang mendengarnya pun lalu dengan sengaja menjatuhkan celana olahraganya di samping meja Olive. Hal itu ia lakukan agar Olive tak kena hukuman dan mengorbankan dirinya yang pastinya akan dihukum. Menyadari kalau celana yang dipakainya itu adalah milik Kumbang, Olive pun menjadi merasa bersalah dengan Kumbang.
Sepulang sekolah, Olive berterima kasih dan mengembalikan celananya serta membujuk Kumbang agar mau diajarkannya lagi, tapi dengan syarat Kumbang harus serius belajar karena Olive tak mau Kumbang dikeluarkan dari sekolah ini. Kumbang pun menyetujuinya. Setiap pulang sekolah, mereka selalu meluangkan waktu untuk belajar bersama dan sampai-sampai menjadi sangat lebih dekat. Hingga akhirnya Kumbang mulai merasakan benih-benih cintanya kepada Olive. Alah. Singkat cerita lagi, ketika guru membagikan hasil nilai ujian mereka masing-masing, Kumbang terkejut dengan nilai yang ia dapatkan. Kumbang mendapatkan nilai 0, lalu guru membawanya ke kantor kepala sekolah. Ternyata 80% jawaban dari kertas lembar ujian yang Kumbang isi semuanya benar. Namun guru dan Pak Roni malah tak mempercayainya dan mengira Kumbang telah menyontek. Walaupun Kumbang telah mengatakan yang sejujurnya kalau itu adalah hasil kerja kerasnya sendiri, namun mereka tetap tak mempercayainya dan terus mendesak Kumbang untuk mengaku dirinya kalau telah menyontek. Kumbang yang merasa kesal karena tak ada yang mempercayainya dan merasa menjelaskan dengan cara apapun mereka pasti tak akan mempercayainya. Dan inilah yang Kumbang katakan. Saya memang nyontek. Bodoh. Kurang ajar. Dan saya gak akan pernah bisa berubah. Dan gak akan pernah bisa. Permisi, Pak. Ini makin curiga. Singkat cerita, malam pun tiba. Kumbang and the Gang meluapkan rasa kekesalannya kepada Pak Roni dan guru dengan melukis wajah mereka di dinding atas gedung sekolahnya. Olive yang merasa ini adalah perbuatan Kumbang, lalu datang dan berdebat layaknya seperti mata Najwa. Anjing. Di tengah-tengah perdebatan mereka, Olive tak sengaja keceplosan mengatakan kalau awalnya Pak Roni lah yang menyuruh untuk mengajarkannya agar Kumbang nilainya tak tertinggal jauh dari murid lainnya. Mendengar pernyataan dari Olive, Kumbang pun marah dan mengatakan untuk Olive tak usah mengajarkannya lagi. Lu gak perlu ngajarin gue lagi. Kelar masalah. Di dalam kelas, Pak Roni sedang menanyakan siapa pelaku yang melukis dirinya di atas gedung sekolah. Namun mereka semua tak ada yang mau mengakuinya, termasuk Kumbang and the Gang. Lalu Pak Roni menanyakan kepada Olive murid teladan sekolah, karena Pak Roni mengira kalau Olive tak mungkin berbohong. Olive yang sebenarnya tahu kalau Kumbang lah pelakunya, namun Olive memilih untuk pura-pura tak mengetahuinya. Saya nggak tahu, Pak. Karena tak ada yang mau mengaku, Pak Roni pun mengancam akan mengskors kelas ini sampai ada yang mau mengakuinya. Merasa kalau perbuatannya berdampak negatif kepada semua murid di kelasnya, Kumbang pun akhirnya mengakuinya. Saya pelakunya, Pak. Lalu Pak Roni menyuruh Kumbang untuk mengucapkan salam perpisahan kepada teman kelasnya, karena hari ini Kumbang akan dikeluarkan dari sekolah. Mendengar Kumbang yang akan dikeluarkan dari sekolah sendirian atas perbuatan yang mereka lakukan, dengan rasa solidaritas, Abdu, Basuki, Daniel pun ikut serta mengakuinya. Bukan cuma Kumbang pelakunya, Pak. Iya, Pak. Saya juga, Pak. Saat mereka berempat akan dibawa ke kantor, tiba-tiba Mereka nggak bersalah, Pak. Olive angkat suara untuk melakukan pembelaan kepada Kumbang and the Gang, lalu meminta untuk Pak Roni memberikan kertas lembar ujian yang baru untuk mereka dikerjakan kembali. Pak Roni pun menyetujui permintaan dari Olive. Kumbang berterima kasih kepada Olive dan meminta Olive untuk mengajarkannya lagi. Minta tolong buat diajarin lagi. Saat mereka berdua sedang belajar, lalu Olive kedatangan murid-murid baru, yaitu Daniel, Basuki, Abdu. Mau murid baru nggak? Boleh. Tibalah hari mereka berempat melaksanakan ujian susulan, dan hasilnya Gimana? Hah? Kamu dapat 9? Halus. Dan akhirnya mereka semua lulus. Kumbang
Kumbang yang merasa ini adalah momen yang tepat untuk mengatakan cintanya kepada Olive, tapi sayangnya Olive terlebih dahulu mengatakan kalau dirinya akan melanjutkan kuliah di Jerman. Gua mau ngomong sesuatu sama lu. Gua Bang, aku mau ke Jerman. Seketika itu, Kumbang yang patah hati dan terdiam lemas mendengarnya dan nampak terlihat rasa kekecewaan di wajahnya. Namun, Kumbang yang sadar diri dan menutupi rasa kecewanya itu dengan seolah-olah bangga mempunyai teman seperti Olive. Gue udah ngebayangin. Waktu lu pulang lagi ke Indonesia, lu udah berubah. Lu jadi orang paling keren. Lu udah gak sebanding lagi sama kita, Liv. apalagi sama gua. Gua aja belum tahu mau jadi apa. Enggak, Bang. Liv. Gue bangga sama lu, Liv. Bangga. Gue senang banget punya teman kayak lu. Dan semenjak itu, Kumbang yang merasa minder untuk menemui Olive lagi. Namun sehari sebelum kepergian Olive, Kumbang memutuskan untuk menemui Olive dan mencoba menyatakan kembali perasaan cintanya yang belum sempat dinyatakan. Sebenarnya, Olive pun jatuh cinta kepada Kumbang, hanya saja Kumbang yang tak kunjung menyatakannya. Dan Olive berharap di pertemuan ini Kumbang tak mengecewakannya lagi. Namun sayangnya lagi, saat di perjalanan, mobil yang Kumbang naiki mogok, sehingga membuatnya telat untuk menemui Olive. Olive yang telah menunggu lama pun kecewa dengan Kumbang, lalu mengatakan, Sekarang aku yakin kalau pilihan aku buat ke Jerman dan gak ketemu kamu lagi, itu pilihan yang terbaik. Lupain aku, Bang. Karena aku udah nyerah sih. Gak apa-apa kalau lu mau nyerah, Liv. Ya pasti gua gak bakal nyerah buat lu. tak terasa sudah 8 tahun semenjak kepergian Olive di Jerman. Kini, Olive telah kembali dan hari ini adalah hari ulang tahunnya. Sesuai dengan yang Kumbang katakan di pertemuan 8 tahun yang lalu, Kumbang tak akan menyerah untuk mendapatkan Olive. Dan dirasa kalau ini mungkin kesempatan yang terakhir kalinya untuk Kumbang menyatakan cintanya. Untuk itu, Kumbang telah menyiapkan kejutan untuk Olive.
Diceritakan setelah kejadian malam itu, kini Kumbang telah menjadi kupu-kupu. Kini Kumbang telah menjadi seorang guru. Saat Kumbang sedang mengajar di kelas, tiba-tiba Kumbang dikejutkan dengan kedatangan Olive yang melakukan hal yang sama yang dilakukan yang mulu anjing. Dan setelah perjuangan Kumbang yang membagongkan, akhirnya mereka berdua bersatu. Dan film ditutup dengan adegan Kumbang yang langsung mencipok bibir Olive. Halus. Mungkin segitu saja pembahasan saya di film ini, kurang lebihnya seperti itu. Pesan singkat dari saya untuk kalian hari ini, jangan mudah menyerah untuk berjuang. Karena hidup ini adalah perjuangan. Bahkan, orang yang kalah pun itu berarti dia sudah berjuang. Orang yang tak pernah berjuang tidak pernah merasakan kalah. Itulah pentingnya hidup. Apalagi dalam urusan cinta. Mungkin sebagian dari kalian masih banyak yang berpikir kalau cinta tidak bisa memiliki, untuk apa diperjuangkan. Itu adalah pemikiran yang salah total. Karena sebenarnya, bahkan ketika Anda sudah memiliki pun, bukan berarti perjuangan itu sudah selesai. Anjay. Thanks for watching and see you next time. Bye-bye. Jangan lupa bahagia.